kematian. Nah, nilai kebajikan dari kematian, coba ada yang bisa mengutarakan pendapatnya. Apa-apa salah nggak justru bikin definisi. Nah, betul sekali Bu. Ini nilai, iya betul Bu ini ya. Nah ini tentang value bukan arti gitu, bukan arti. Misalkan contohnya apa ya? Kalau ada orang yang kesusahan satu, hadir padanan katanya ya, empati. Nah, tujuan disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada murid-murid kita untuk menjadi orang-orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Berarti pokoknya itu bukan tujuannya ada hukuman atau hadiah, tapi penanaman. Ya. Bagaimana kita menanamkan suatu nilai pada diri murid. Berikutnya adalah teori motivasi, hukuman, dan penghargaan atau restitusi. Pertama itu teori motivasi. Ya. Ini dikembangkan oleh Jan Husserl yang menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ketiga, ya, menjadi orang yang merdeka yang mereka inginkan. Dari 3 ini ternyata dibagi 2. Yang poin pertama dan kedua adalah motivasi ekstrinsik atau yang berasal dari luar, ya, terpengaruh dengan lingkungan di mana seseorang itu berada. Dan yang terakhir adalah menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai kebajikan diri sendiri. Ini adalah motivasi intrinsik. Dan ini yang paling menentukan motivasi intrinsik. Seberapapun besarnya motivasi ekstrinsik dari luar, kalau dari dalam diri murid tersebut tidak ada gergetan atau bahasanya, ya, itu kemungkinan tercapai suatu tujuan atau perubahan perilaku hampir susah. Harus ada semangat dari kampus. Orang dengan motivasi nomor 3 akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Dengan adanya motivasi intrinsik, ya, seseorang tersebut akan bertanya-tanya pada dirinya sendiri. Kalau saya menerapkan disiplin, nantinya akan berimbas seperti apa pada diri saya. Kira-kira itu seperti itu. Nah, menurut Bapak Ibu, dari ketiga jenis motivasi yang disebutkan sebelumnya, motivasi mana yang paling banyak mendasari perilaku murid yang ada di sekolah? Dari 3 tadi. Ekstrinsik secara garis besar, kan ada 3 tadi. Ini menghindari hukuman atau mendapatkan imbalan atau yang dari dalam diri intrinsik. Kira-kira yang mana? Imbalan, ya. Iya. Artinya seseorang akan melakukan suatu perbuatan berdasarkan ada tidaknya imbalan. Oke. Ini sebagian besar, ya. Baru menghindari hukuman. Yang paling kecil yang dari sendiri. Padahal yang sebetulnya yang paling porsinya yang paling besar harusnya itu dengan
Nah, ini menjadi istilahnya tugas dari kita bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait dengan ini ada 3 istilah Bapak Ibu: hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman adalah tidak terencana atau secara tiba-tiba. Misal ada kita lagi pelajaran, sedang berceramah sebenarnya, kemudian ada anak yang ribut. Nah, maka kita akan spontan. Nah, itu contoh hukuman secara tiba-tiba. Murid tidak dilibatkan, bersifat satu arah, tidak nyaman, jangka panjang, dan perilaku pasif agresif meningkat. Ini dampaknya ya. Dampak pada anak. Bukannya setelah dihukum anak itu akan sadar, tapi ternyata dari teorinya malah agresifnya semakin meningkat. Kemudian yang kedua, konsekuensi ternyata terencana sesuai dengan kesepakatan. 2, murid itu dilibatkan, tidak nyaman, guru melakukan. Ini sudah kita lakukan di pekerjaan apa kemarin? Kesepakatan kelas. Terencana sudah kesepakatan dan kita melibatkan murid. Kemudian ketiga, restitusi adalah proses memperbaiki keadaan ketika murid melakukan kesalahan, berlatih mencari solusi sendiri untuk masalah yang dihadapi. Kira-kira anak kita sudah restitusi apa belum? Biasanya bisa itu ya, paling restitusi itu ketika kita membuat kesepakatan kelas itu ya, ketika ada anak yang melanggar kita kembalikan ke siswa ya. Jadi mau diapakan mereka yang melanggar itu kembalikan ke siswa ya. Restitusi. Di awal kita sebuah titik kesepakatan dan bila mana dalam perjalanan ada yang istilahnya melanggar, itu kita kembali lagi ke kesepakatan